Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurt Lewis, CPNS Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad penerapan nilai ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Di mana video kali ini akan membahas tentang penerapan tentang core values ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu akuntabel. Akuntabel sering dikaitkan atau disamakan dengan responsibilitas, padahal kedua hal itu berbeda. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik, baik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya lagi kepada publik. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Lalu terdapat aspek-aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan yang adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Lalu ada tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Fungsi akuntabilitas publik yang pertama adalah menyediakan kontrol demokrasi, kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, bagaimanakah panduan perilaku atau kode etik untuk akuntabel? Panduan perilaku atau kode etik untuk akuntabel adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu kompeten. Seseorang yang kompeten adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dalam melaksanakan sesuatu secara efektif. Kompeten dalam konsep core value ASN adalah seorang ASN harus terus belajar dan meningkatkan kapabilitasnya. Setiap ASN dapat berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan keahlian. Jika tidak belajar setiap waktu, seiring dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Maka dari itu, seorang ASN harus mempunyai penyesuaian paradigma di mana mereka harus selalu belajar melalui konsep learn, unlearn, dan relearn, di mana hal ini menjadi sangat penting. Lalu, fungsi utama kompeten ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan publik, yang kedua mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan yang ketiga adalah mempercepat pembangunan bangsa. Bagaimanakah panduan perilaku atau kode etik kompeten? Panduan perilaku atau kode etik untuk kompeten ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut adalah penerapan core value akuntabel. Yang pertama bisa dilihat pada gambar, yaitu datang tepat waktu. Dan yang kedua adalah bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi. Lalu berikut adalah penerapan core value untuk kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi dengan belajar mandiri atau belajar dengan orang lain. Dan yang kedua adalah berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian pemaparan saya tentang pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad penerapan nilai ASN, akuntabel, dan kompeten. Sebagai seorang ASN, saya berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan juga terus belajar serta mengembangkan kapabilitas yang saya miliki. Saya Kurt Lewis, CPNS Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Sekian dan terima kasih. ASN PUPR sigap membangun negeri.